Baik, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Bapak Ferdinandus Lidangwiti selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar bisnis yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok saya untuk menjelaskan materi tentang fungsi sumber daya manusia. Sebelumnya saya memperkenalkan nama saya Teresia Yulita Asi dan nama kelompok saya Maria Patricia Eri. Saya selaku moderator dan sekalian pembawa materi pertama. Langsung saja saya akan menjelaskan materi tentang fungsi sumber daya manusia dengan batas materi 1. Perhatian terhadap sumber daya manusia. Perhatian terhadap sumber daya manusia adalah untuk meningkatkan produktivitas orang-orang yang ada dalam lingkup wewenang. Kedua, pengadaan sumber daya manusia. Pengadaan sumber daya manusia adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan instruksi untuk mendapatkan karyawan yang efektif dan efisien untuk membantu tercapainya perusahaan. Ketiga, pemanfaatan sumber daya manusia. Pemanfaatan sumber daya manusia adalah manusia memanfaatkan pengetahuan seperti di bagian sandang, pangan, dan pakan. Selamat pagi, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya berperan sebagai materi kedua akan menjelaskan materi yang keempat dan kelima. Materi yang keempat, pengembangan sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah salah satu faktor yang sangat penting, bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. Sumber daya manusia juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan perusahaan. Pada hakikatnya, sumber daya manusia berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir, dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi itu. Perkembangan terbaru memandang karyawan bukan sebagai sumber daya belaka, melainkan lebih berupa modal atau aset bagi institusi atau organisasi. Karena itu, demikian muncullah istilah baru dalam HR, Human Resources, yaitu HC atau Human Capital. Di sini sumber daya manusia dilihat bukan sekedar sebagai aset utama, tetapi aset yang bernilai dan tepat dilipat gandakan, dikembangkan atau dibandingkan dengan portofolio investasi, dan juga bukan sebaliknya sebagai liability atau beban. Adapun komponen-komponen data-data sumber daya manusia untuk meningkatkan dan mengelola sumber daya manusia di dalam pengembangan usaha, yaitu 1. Kualitas pekerjaan dan inovatifnya. 2. Kejujuran dalam bekerja. 3. Kehadiran dalam bekerja. 4. Sikap dalam bekerja. 5. Inisiatif dan kreatif. 7. Kendalaan dalam bekerja. 8. Pengetahuan tentang pekerjaan. 9. Tanggung jawab terhadap pekerjaan. 10. Pemanfaatan waktu dalam bekerja. Materi yang kelima, status dan tugas manajer sumber daya manusia. Dalam sebuah perusahaan terutama mempekerjakan ratusan hingga ribuan karyawan, manajer sumber daya manusia mempunyai peran yang penting. Manajer sumber daya manusia ini berperan dalam merencanakan, mengarahkan, dan mengkoordinasikan fungsi administrasi suatu organisasi. Tugas manajer sumber daya manusia diantaranya sebagai berikut. 1. Merencanakan dan mengkoordinasikan tenaga kerja yang hanya mempekerjakan karyawan yang berbakat. 2. Menjadi penghubung antara manajer dan karyawannya. 3. Melakukan pelayanan karyawan. 4. Memberi masukan pada manajer mengenai kebijakan perusahaan, seperti kesempatan yang sama pada karyawan atau apabila terjadi pelecehan seksual. 5. Mengkoordinasi dan mengawasi pekerjaan para pegawai khusus dan staf pendukung. 6. Mengawasi proses perekrutan, wawancara kerja, seleksi, dan penempatan karyawan baru. 7. Menangani isu-isu ketenaga kerjaan seperti
memediasi pertikaian, dan mengarahkan prosedur kedisiplinan. Peran manajer sumber daya manusia ini juga berkonsultasi dengan pemimpin perusahaan yang berkaitan dengan rencana perusahaan yang strategis. Mereka mengidentifikasi cara untuk memaksimalkan karyawan, dan beberapa manajer sumber daya manusia menguasai semua aspek departemen sumber daya manusia perusahaan, termasuk pemberian kompensasi dan keuntungan atau program pelatihan dan pengembang. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dosen dan teman-teman yang telah menyaksikan video ini. Saya harap apa yang disampaikan dari kelompok kami menjadi manfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.